Nggak akan ada. Jadi jangan merasa Anda itu cerdas. Paulus sudah mematikan itu. 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan, aku akan merusak kemampuan berpikir manusia. Aku akan lenyapkan. Itu dalil, Bung. Apolemi, Sophia, Sopos, lalu dikatakan kai sunesis, kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia. Sunesis, kuhilangkan, aku lenyapkan, atetewo, aku hapuskan. Makanya dikatakan di dalam kitab yang sama, salib adalah kebodohan bagi orang Kristen. Kenapa tadi? Pilihannya apa? Taruhannya yang agak enak lah, yang agak enak taruhannya. Ya itu makanan bukan. Ngapain kau cari yang paling enak kan? Taruhannya Yang paling enak. kan yang paling enak itu kan. Yang minimal, Emang ada makanan lain yang lebih enak daripada itu? Udah, itu cuman guyon aja. Sekarang kembali kepada tema. Yesus melarang Petrus memberitakan kalau dirinya adalah Kristus. Berarti yang diberitakan kalau dia adalah Kristus pada saat dia berkhutbah itu siapa? Enggak, cuma 16 ayat 20. Cuma tunggu dulu, tadi kamu baca itu salah. Salib kebodohan bagi orang Kristen. Di sini dibuat salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Makanya kamu jangan suka mempelintir ayat. Untuk membodohi umatmu. Tahu kau? Supaya umatmu yang radikal itu tepuk tangan. Umatmu radikal, emang kami keturunan penjajah apa? Kamu baca. Baca silakan 1 Korintus. Silakan kamu baca 1 Korintus 1 nomor 23. Tadi kamu ada yang bisa buka kamera di sini? Tadi kamu ada yang bisa buka kamera, silakan. Umat Kristen. Ada yang bisa buka kamera? Saya baca di sini salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Ada yang bisa buka kamera? Itu kayak kalian itu. Tanya apa Bang Suma? Kalian itu kebinasaan. 1 Korintus 1:23. 1 Korintus 1:23. Dibuka biar saudara ini melihat pakai. Kamu buka 1 Korintus 1 ayat 18. Itu yang kamu baca tadi. Silakan. Kamu memang suka mempelintir ayat kau. Baca itu. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bukan bagi orang Kristen. Makanya kamu itu mulutmu itu baca. Hanya untuk mau menyenangkan. Baca. Hanya untuk mau menyenangkan. Baca. Yang radikal. Baca. Pengikut yang radikal itu. Baca. Pengikut Belanda itu yang radikal, bukan kami. Kau. Ya, kami bukan pengikut Belanda. Kau radikal. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Sahabatku tuturi, barakallahu fikum, masya Allah. Yes, nanti kita mampir di Om Tahta. Ayo. Lanjut Kak. Ayo. Bagaimana? Jadi penyaliban itu untuk non Yahudi, Kristen, satu kecerdasan atau kebodohan? Kebodohan, Paman. Kebodohan. Matius 16:20 dulu. Sudah, Matius 16:20, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Petrus berkhotbah di depan orang banyak membahas tentang Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang ditunjuk Petrus di situ? Kristus mana? Lalu Yesus melarang. Berarti kejadiannya kan pada saat itu. Lalu Yesus melarang. Kepada siapapun. Lalu kepada Yesus siapapun. melarang. Berarti kejadiannya pada saat itu. Kepada siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya apa? Kita bahas kata demi kata ya. Kata demi kata. Ya, oke, silakan. Oke, lalu Yesus melarang. Benar nggak? Ya. Lalu Yesus melarang itu kan ibaratkan pada saat itu kejadiannya. Kepada siapapun itu maksudnya apa, Cak Ayu? Iya, dengar dulu ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Lalu Yesus melarang pada saat itu murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kepada siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya apa? Ya, semua atau sebagian?
Iya, dia tuh kan bicara level orang nomor 1 sampai 10 kan gitu. Saya ulang lagi, kepada siapapun itu semua atau sebagian? Semua Iya, paman. ngerti sama siapapun, satu orang pun kecuali orang yang mendengarkan itu tidak boleh tahu, kan gitu. Tidak boleh tahu. Ya, Berarti saya yang mendengarkan diberitakan Petrus tentang kekristusannya itu waktu dia berkhotbah itu siapa? Enggak, itu kalimat itu kan cuma kalimat satu kali. Bukan Saya seterusnya. ulang pertanyaannya. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus pada saat dia berkhotbah itu Kristus yang mana? Enggak, kamu gak usah ngasih pertanyaan dulu. Kamu harus bahas lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu yang pertama. Itu seperti gini loh logikanya ya saya jelasin. Misalnya nih, ada orang nomor 1 di dunia, dia mau sidak ke bawah perusahaannya kan gitu. Dia bawa anggota, dia nyamar. Anggotanya itu diperintahkan jaga terus siapa ya kalau pergi nyamar. Kan sah-sah aja. Itu kan terjadi di